Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Papi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, yes. Lagi-lagi kurang semangat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Gitu. Apa di pagi hari ini? Tunggu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Alia Triapsari, Jadir. Alia Siva Anggraini. Kemarin kita belajar apa ya? Kemarin kita belajar tentang jenis ekonomi. Sekarang kita akan belajar mengenai peran pahlawan melawan penjajah Belanda dan Jepang. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita periksa kerapian dulu ya. Bukunya bersih. Setiap hari kalau mau berangkat, kerapiannya diperiksa bukunya. Kalau panjang dipotong. Yang kalau mau berangkat, yang kukunya panjang dipotong dulu ya. Nanti yang laki-laki gak boleh gondrong. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu sama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang pelajarannya bisa dimulai ya. Sebelum pelajaran dimulai, guru mau tes konsentrasi dulu. Kalau guru bilang tepuk merah, tepuknya 1 kali ya. Kalau saya bilang tepuk kuning, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang tepuk hijau, tepuknya 3 kali. Tepuk hijau, tepuk biru. Kalau biru nggak usah tepuk ya. Ulangi lagi, konsentrasi. Tepuk merah, tepuk kuning, tepuk biru. Ulangi lagi, tepuk merah, tepuk kuning, tepuk hijau, tepuk merah. Satu ya. Konsentrasi dulu. Sekarang pelajarannya ini peran penjajah, perjuangan para pahlawan melawan penjajah Jepang dan Belanda. Konsentrasi bisa dimulai ya pelajarannya. Guru di sini punya gambar pahlawan yang melawan Belanda. Ini namanya pahlawan siapa? Sultan Hasanuddin. Kalau ini Pangeran Antasari. Kalau ini Kapten Patimura. Kalau ini Pangeran Diponegoro. Kalau ini Sultan Agung. Kalau ini Tuanku Imam Bonjol. Ini adalah pahlawan yang melawan penjajah Belanda dulu. Sekarang bisa dihafalkan dulu ya. Nanti Bu Guru suruh nebak gambar. Dihafalkan. Ini Sultan Agung. Tuanku Imam Bonjol. Kalau ini Sultan Hasanuddin. ini Pangeran Antasari. kalau ini Kapten Patimura. Kalau ini Pangeran Diponegoro. Ulangi lagi ya, sekarang ditebak gambarnya. Ini namanya Sultan Hasanuddin. bagus. Kalau ini Pangeran Antasari. betul, 1 semangat. Jadi tokoh pahlawan yang melawan Belanda dulu itu ada ini ya, Sultan. Ada berapa pahlawan yang melawan Belanda? Ada yang namanya Sultan Agung, ada yang namanya Pangeran Antasari, ada yang namanya Kapten Patimura, ada yang namanya Pangeran Diponegoro, ada yang namanya Sultan Hasanuddin, terus Tuanku Imam Bonjol ya toh. Sekarang Bu Guru jelaskan dulu perjuangannya. Nomor 1 Sultan Agung. Yang kedua Sultan Hasanuddin. Yang ketiga Tuanku Imam Bonjol.
Empat, Pangeran Antasari. Udah apa? Ada Pangeran Diponegoro. Terus ada Kapten Patimura. Ya. Yang pertama ini ada yang namanya Sultan Agung. Sultan Agung adalah salah satu Raja Mataram. Penyerangan pertama pada tahun 1628 dipimpin oleh Tumenggung Bau Reksa. Akan tetapi kedua serangan itu dapat dipertahankan oleh pihak Belanda. Dulu Sultan Agung ini melawan perjuangan ketika dijajah Belanda ya pada tahun 1628. Kemudian Sultan Agung ini merupakan raja di Mataram. Beliau pantang menyerah. Beliau berjuang untuk kepentingan bangsa. Dia tidak ingin dijajah oleh bangsa asing. Kemudian yang kedua ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dapat dikalahkan VOC dengan politik atau dombanya antara Sultan dengan Aru Talaka. Ya, untuk Sultan Agung. Tadi Sultan Agung itu raja dari mana? Raja dari Mataram. Terus Tuanku Imam Bonjol. Terus ada lagi Pangeran Antasari. Pangeran Antasari ini berasal dari Kalimantan. Tadi perjuangannya itu melawan siapa? Melawan Belanda. Terus saya ulangi lagi. Tadi ada yang namanya Tuan Imam Bonjol ada? Tentang organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Yang pertama ada gerakan Putera. Apa itu singkatan Putera? Putera singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Ini merupakan barisan yang dibentuk oleh Jepang pada zaman dahulu. Tujuannya apa Putera didirikan? Putera ini didirikan untuk mengajak rakyat membantu Jepang. Kemudian untuk apa ya ini? Memanfaatkan, menggembleng semangat rakyat. Putera ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943. Yang kedua ada Jawa Hokokai. Jawa Hokokai ini artinya himpunan kebaktian Jawa. Tujuannya apa? Tujuannya mengarahkan rakyat agar berbakti kepada Jepang. Jawa Hokokai terdiri dari gerakan-gerakan pemuda antara lain Sui Shintai atau Barisan Pelopor Insinyur Soekarno. Memanfaatkan kesempatan ini menggembleng semangat nasionalisme para pemuda anggota Barisan Pelopor. Kemudian yang ketiga ada yang namanya PETA. Apa itu PETA? PETA singkatan dari Pembela Tanah Air. Pembela Tanah Air ini dibentuk pada tanggal 14 Februari 1945 oleh Jepang. Tujuan dari dibentuknya PETA ini adalah untuk membela tanah Jawa dari serangan pasukan sekutu yang menjadi musuh pasukan Jepang dalam Perang Dunia II. PETA dibentuk oleh Jepang dipimpin oleh para perwira Indonesia. Perwira dari PETA antara lain Sudirman, Supriyadi, Ahmad Yani, Gatot Subroto, dan Soeharto. Tadi saya tuliskan dulu ya. Ada yang namanya pertama tadi apa? Utara. Utara singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943. Siapa yang membentuk Putera? Jepang. Yang kedua ada Jawa Hokokai.
bentuk, artinya himpunan kebaktian Jawa. Yang ketiga ada yang namanya peta. Kata dari pembela tanah air. Pembela tanah air. Ada 3 barisan ya yang dibentuk oleh Jepang dengan tujuan yang berbeda-beda seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian aku bertanya sekarang, kamu bertanya mengenai barisan yang dibentuk Jepang ini. Yang pertama tadi ada gerakan putra. Putra singkatan dari Pusat Tenaga 100 tangan. Yang kedua ada apa? Jawa Hokokai. Kemudian pelajaran selanjutnya yakni kerja paksa pada zaman Belanda. Ada yang tahu kerja paksa pada zaman Belanda namanya apa? Namanya kerja paksa Rodi atau Romusa. Romusa ini adalah rakyat disuruh bekerja tanpa digaji oleh Jepang. Dahulu kala seperti itu. Untuk kepentingan Jepang, rakyat harus menjadi pekerjanya orang Jepang tanpa upah sedikit pun. Nah ini dulu itu orang Indonesia dijajah Jepang itu sangat berat, disuruh bekerja tanpa dibayar. Itu. Kemudian dalam propaganda Jepang dikatakan Romusa dibentuk untuk menciptakan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Para Romusa harus bekerja berat tetapi tidak mendapat upah. Jangankan upah makan saja tidak diberi sama orang Jepang dulu. Begitu kejamnya penjajahan pada zaman dahulu ya. Sekarang kita sudah penak, sudah merdeka ya. Penak. Kemudian saya kira cukup untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Kita mengambil itu kesimpulan dulu. Tadi kita belajar apa saja? Belajar satu, kita belajar tentang apa tuh tokoh yang melawan Jepang dan Belanda. Terus yang kedua ada barisan yang dibentuk oleh Jepang. Tadi ada yang namanya peta, apa tadi pembela tanah air, ada yang namanya Jawa Hokokai, ada yang namanya yang terakhir apa namanya? Putra. Terus ada yang namanya tadi kita juga belajar tentang Romusa ya. Romusa itu tadi apa? Kerja paksa yang dibuat oleh Jepang. Terus di sini Bu Guru minta maaf apabila ada Bu Guru punya ada salah kata ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini malah kita berdoa bersama-sama. Berdoa ya. Untuk tugas rumah dikerjakan halaman 54 ya. Nanti besok dikumpulkan. Bu Guru akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.